Bagaimana sebuah suku bisa memberi pengaruh yang sangat besar di dunia ini? Bukan hanya pengaruh dalam arsitektur, tapi juga seni rupa, seni sastra, seni musik, fashion, bahkan sampai gaya hidup. Ingin tahu suku apa itu? Sebelumnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Nyalakan juga loncengnya agar teman Kelana tidak ketinggalan update video terbaru dari Kelanara Studio. Teman Kelana, kali ini saya akan bercerita tentang suku Goth atau Gotik. Bicara soal suku ini, kita akan mundur ke belakang, ke tahun 300 Masehi, pada masa Kekaisaran Romawi. Suku nomaden Jermanik Goth atau Gotik ini adalah suku yang menandai kejatuhan Kekaisaran Romawi pada masa itu. Awalnya, suku Goth atau suku Gotik ini mempraktekkan paganisme dan politeisme pada awalnya. Namun, tidak banyak informasi mengenai dewa-dewa dari suku Goth atau suku Gotik ini. Namun beberapa percaya bahwa mereka menyembah dewa Odin dan putranya, Thor. Kontak pertama suku ini dengan kekristenan itu terjadi ketika mereka menyerang bangsa Romawi. Seiring meningkatnya kontak mereka dengan Romawi, banyak dari mereka yang kemudian mulai memeluk Kristen. Namun, tidak semua dari suku bangsa Goth ini bisa menerima perpindahan kepercayaan ini. Bahkan salah satu penguasa Goth di abad keempat Masehi itu sempat membakar 300 lebih suku Goth yang memeluk agama Kristen karena mereka menolak untuk menyembah dewa-dewa mereka. Bicara soal suku Goth ini terbagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama itu Visigoth, dia itu berada di daerah barat, sementara di daerah timur itu suku Ostrogoth. Nah, kedua suku ini itu sebenarnya keturunan dari satu suku besar pada era sebelumnya, yaitu suku Trivingi. Suku Trivingi ini yang pertama kali menyerbu Kekaisaran Romawi pada sekitar 370-an Masehi dan mengalahkan Kekaisaran Romawi pada masa itu. Nah, penguasaan ini menjadi awal dari kekuasaan bangsa atau suku Goth di Eropa. Bahkan kekuasaan itu sangat besar. Mulai dari Jerman hingga Eropa Timur, dari Laut Hitam hingga Laut Baltik. Penguasaan atas sebagian besar Eropa ini kemudian dianggap sebagai masa-masa kebangkitan dari suku Goth atau Gotik ini. Dan itu juga menjadi awal dari periode pertengahan di Eropa. Ini juga menandai dari istilah Goth atau Gotik itu sendiri yang mewakili tema-tema yang berbau barbarianisme. Bukan cuma barbarianisme, tapi juga tema-tema kehancuran. Nah, kekuasaan Goth di Eropa ini di abad pertengahan ini itu juga kemudian memberi pengaruh besar terhadap dunia seni di Eropa. Nah, di akhir abad ke-14, perkembangan dunia seni dari suku Goth ini menjadi semakin canggih, semakin bisa diterima dan bahkan menyebar luas dan dikenal dengan nama Gothic International, International Goth, dan ini terus berkembang hingga abad ke-15. Namun di abad 16 pun beberapa kota seperti Jerman dan sekitarnya itu masih terpengaruh oleh seni Goth ini. Nah, kebanyakan dari pengaruh seni atau budaya Goth ini itu ada di bentuk-bentuk seperti patung, lukisan panel, kaca patri, manuskrip, bahkan arsitektur. Ya, kalau teman-teman ke Eropa masih banyak peninggalan dari seni-seni arsitektur yang terpengaruh oleh budaya Goth dengan ciri-ciri yang kubah-kubah runcing. Jadi ya kalau teman-teman ke Eropa, mungkin kalau teman-teman melihat bangunan-bangunan dengan kubah-kubah runcing dan semua yang lancip dan terkesan suram, itu adalah pengaruh dari budaya Goth ini. Nah, kejayaan dari pengaruh budaya Goth di bidang seni, arsitektur, manuskrip dan sebagainya ini pada akhirnya itu tenggelam setelah munculnya era Renaissance. Nah, pada era Renaissance ini pada akhirnya istilah Goth atau Gotik itu dipakai untuk merendahkan
merendahkan segala sesuatu, terlebih seni, yang terpengaruh oleh budaya gotik ini. Namun meski begitu, pengaruh dari budaya goth itu tidak serta-merta mati. Karena pada abad ke-18 muncul lagi budaya goth dalam bentuk seni yang lain, seni sastra. Nah, pada abad ke-19 ada banyak karya-karya sastra yang terpengaruh oleh budaya goth ini dengan tema-tema kehancuran, paranormal, hal-hal mengerikan, hal-hal mistis, dan karya-karya sastra ini semakin menjadi perhatian dari banyak pengamat. Ada beberapa penulis terkenal yang dia sangat terpengaruh oleh budaya goth seperti Bram Stoker dan Edgar Allan. Di titik ini, konsep dari budaya goth ini menjadi semacam tandingan untuk Renaissance. Nah, budaya-budaya goth ini ditandai dengan hal-hal yang sangat khas banget dari suku goth, seperti motif-motif gelap, suram, juga hal-hal mistis. Nah, pada akhir-akhir tahun 1970 sampai awal 80-an, atau era sebelumnya bahkan akhir 60-an sampai 70-an, budaya goth ini kemudian mempengaruhi industri yang lainnya yang gak jauh dari sastra, ya, industri musik. Jadi kalau teman-teman itu mengamati industri musik, ya, perkembangan industri musik di dunia pada sekitar tahun 1970-an itu banyak bermunculan band-band baru dengan tema-tema gotik ini. Beberapa band itu bahkan menjadi bagian penting dari genre goth atau gothic. Contohnya itu Siouxsie and the Banshees, Joy Division, The Cure. Pernah dengar musik-musiknya? Itu adalah musik-musik yang terpengaruh oleh budaya goth, dan disebutnya waktu itu genrenya goth rock. Dan genre goth rock ini semakin menguat pada sekitar tahun 1980-an, ya, setelah salah satu band, Joy Division, itu merilis albumnya Closer. Pengaruh budaya goth di industri musik ini pada akhirnya membangun sebuah subkultur baru, dan subkultur ini kemudian memberi pengaruh besar dalam dunia fashion. Dan tema-tema yang diusung dalam fashion goth ini nggak jauh-jauh dari sesuatu yang bertemakan gelap, suram, mistis, misterius, dan eksotis. Dan gaya fashion ini itu terpengaruh oleh fashion abad pertengahan, sastra horor, film-film horor, surrealisme, dan juga musik punk rock tahun 80-an pastinya, ya. Secara umum, fashion goth ini menampilkan warna-warna gelap dan suram seperti hitam, abu-abu, merah tua, biru tua, ya, warna-warna yang nggak jauh-jauh dari itulah. Kalaupun ada warna-warna seperti putih, itu hanya sebagai penyanding, biar lebih enak dilihat aja, karena biar bagaimanapun fashion itu kan tidak bisa dilepaskan dari estetika juga, kan. Nah, gaya fashion ini kemudian juga mempengaruhi riasan dari orang-orang yang terpengaruh oleh subkultur goth. Dan riasan itu ya cenderungnya warna gelap, jadi mereka yang berambut pirang atau tidak hitam, tidak gelap gitu, ya, akan mewarnai rambutnya dengan warna-warna hitam. Kemudian merias tubuhnya dengan warna-warna pucat, wajahnya dirias dengan warna-warna pucat, dan mereka juga menggunakan aksesoris berbahan logam dengan simbol-simbol tertentu seperti simbol-simbol paganisme gitu. Dan pemakaian simbol-simbol paganisme ini pada akhirnya menimbulkan pandangan negatif lah, kira-kira seperti itu. Pandangan negatif dari masyarakat bahwa orang-orang yang terpengaruh oleh budaya goth adalah mereka yang memuja setan. Karena ya setelah agama-agama Abraham mulai memberi pengaruh secara luas ke dunia ini, pada akhirnya agama-agama pagan atau paganisme itu dianggap sebagai pemujaan terhadap setan. Simbol-simbol yang sering dipakai oleh penganut paganisme pada akhirnya ya disimbolkan sebagai sesuatu yang pemujaan kepada setan.
Dan itu bukan cuma terjadi di Eropa aja ya, di Indonesia pun mereka yang menganut kepercayaan di luar agama-agama Abraham itu kan juga dianggap memuja setan ya, padahal ya sebenarnya tidak. Karena penganut kepercayaan atau penganut pagan itu mereka juga memuja Tuhan, menyembah Tuhan, tapi dengan cara yang berbeda dengan Alkitab ya, agama-agama Abraham. Nah, meskipun orang-orang yang terpengaruh oleh subkultur God ini mendapatkan pandangan negatif dari masyarakat, itu tidak membuat subkultur God ini memudar, bahkan semakin menguat. Bahkan dunia fashion God ini terus berkembang, dan bukan cuma berkembang aja, tapi juga kemudian melahirkan beberapa genre seperti Gothic Punk, Gothic Steampunk, Gothic Industrial, dan sebagainya. Ada juga Victorian Gothic ya, macam-macam. Victorian Gothic itu itu sesuatu yang lebih tua lagi, karena itu datang dari pertengahan ya, abad pertengahan di Eropa. Dan kalau teman-teman nonton, ada satu film horor, Bram Stoker Dracula, gaya berpakaian dari para cast di film ini itu benar-benar terpengaruh oleh gaya fashion Victorian Gothic. Bahkan gaya fashion yang terpengaruh oleh budaya God atau subkultur God ini bisa menembus benua ya, keluar dari benua Eropa. Jadi benar-benar nggak memandang suku, ras gitu ya. Itu ditandai dengan Japanese God ya. Jadi itu kan dari Asia ya. Fashion Japanese God itu menggabungkan antara subkultur God, sesuatu yang suram-suram itu tadi, dengan Harajuku. Nah, bahkan kalau teman-teman perhatikan, beberapa film di Indonesia itu juga terpengaruh oleh gaya fashion dan subkultur dari God ini ya, terutama film-film horor ya, dengan memadukan riasan dan warna-warna suram dari pakaian mereka, tapi yang mereka kenakan itu budaya tradisional Jawa gitu ya. Dan riasannya juga ya riasan-riasan seperti pada umumnya mereka yang rias tubuhnya dengan atau wajahnya dengan tema-tema God atau Gothic. Nah, hal ini kan kemudian menjadi sebuah indikasi bahwa subkultur God ini tidak memiliki batasan. Ya wajar kalau ini kemudian tidak memiliki batasan, karena ini berkaitan langsung dengan industri yang berkaitan dengan hal-hal yang berbau seni dan estetika. Dan yang paling ngebuat menakjubkan, subkultur God ini bertahan lebih lama ya dibanding subkultur lain yang tumbuh pada era yang sama. Ketika subkultur lain kayak hippie gitu ya, itu hilang, subkultur God itu yang saat itu tumbuhnya kan barengannya dengan hippie, dengan flower generation, itu masih bertahan dan terus berkembang. Sementara flower generation kan hilang ya, berganti dengan subkultur baru. Sementara God enggak. God itu bertahan dari tahun 70-an ya, subkultur ini mulai ada. Bahkan sampai sekarang itu masih bertahan. Bahkan mungkin sekitar tahun awal-awal 2000-an ya, sampai 2010 itu kan God itu benar-benar subkultur God ini benar-benar berkembang ya, dengan ya mungkin barengan dengan subkultur emo ya. Meskipun menurut beberapa pengamat God, meskipun emo itu memiliki dandanan yang mirip-mirip dengan God, emo dan God itu sesuatu yang berbeda. Tapi ya emo itu terpengaruh oleh budaya God ya, dengan riasan dan cara mereka berpakaian. Nah, pertanyaannya kenapa sih subkultur God ini bisa bertahan sekian lama ketika subkultur lain di era yang sama selesai, God enggak? Kenapa bisa jadi seperti itu? Karena subkultur God atau budaya God ini menjadi bagian dari kehidupan modern, dan kehidupan modern itu kan nggak jauh-jauh dari musik pastinya, kemudian estetika, dan dari estetika pada akhirnya maju lagi ke sesuatu yang lebih lebih menjadi keseharian, apalagi kalau bukan fashion. Oke, tetap di Kelanara Studio dalam podcast Bau Tanah bersama saya, Ceto. Sampai ketemu di video selanjutnya.